ini Bu, saya tinggal di panti. Saya Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kamu tinggal di panti, terus gimana kamu belajar? Mulailah. Yang awalnya saya sudah agak emosi, aduh, jadi malah prihatin sedih. Saya prihatin sedih, karena anaknya teh ketakutan gitu. Aduh nak, kamu pengennya saya peluk ke ibu yang salah gitu. Nah, sekarang ada kisah nih dari guru Bu Lilis namanya. Bu Lilis katanya guru senior ya, karena sebentar lagi mau pensiun. Meskipun 1 tahun lagi pensiun, tapi Bu Lilis tetap aja nih, dengan segala keterbatasan, beliau juga punya perhatian terhadap para muridnya yang mengalami kesulitan belajar jarak jauh atau belajar daring ya. Ibu kenalkan dulu, nama Ibu, ngajar apa, berapa lama udah bertugas di sini, silakan Bu. Kenalkan diri. Ibu di sini sudah berapa lama bertugas, ngajar apa, ya seperti itu. Silakan. Siap, terima kasih Ibu. Ibu bisa kenalkan diri. Ibu namanya siapa, kemudian sudah berapa lama mungkin bertugas di sini dan sebelumnya di mana, itu aja secara singkat. Dan Ibu ngajar mata pelajaran apa? Iya. Tapi sebelumnya Ibu kenalan dulu siapa nama panjangnya, kemudian kerja di sekolah ini sudah sejak kapan dan lain-lain. Ya. Ngajar apa, jangan lupa. Ya. Terima kasih waktunya Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Sartika, mengajar pelajaran matematika. Saya mengajar dari tahun 1983. Jadi 10 tahun saya mengajar di SMP Kadungora 2 Garut. Nah, terus pindah ke sini tahun 1994. Kami bertugas di SMP Negeri 5 Cimahi ini kira-kira baru 4 tahun. Bergabung di sini bulan September 2016. Mengawali ngajar, saya dari tahun 97 Ibu di sebuah SD Melong Mandiri 5, kemudian berganti nama dengan Melong Mandiri 7. Sempat ditugaskan di SMP swasta juga, SMP Ciberem. Terima kasih Ibu. Nama saya Nunu Ernawati. Saya sudah ada di SMP Negeri 5 ini 9 tahun. Sebelumnya saya bertugas di Kabupaten Magelang. Perkenalkan, saya namanya Dewi Chandra Ratri. Saya ngajar dari tahun 91, tapi sebelumnya ada di SMK. Kemudian tahun 2003 baru masuk ke SMP Negeri 5. Sebetulnya begini Bu, jadi tanggapan masyarakat luas, tanggapan anak-anak juga terutama, kalau sudah dengar matematika sudah stres duluan. Itu yang sebetulnya yang berusaha selalu berusaha kita kikis gitu ya, untuk tanggapan seperti itu atau persepsi seperti itu. Tetapi karena sudah melekat bahwa matematika susah, jadi mungkin terpatri itu ya. Jadi susah beneran. Terpatri gitu. Jadi padahal sering kita utarakan bahwa kamu jangan mengatakan tidak bisa,
Tapi kalau belum bisa boleh gitu. Kalau belum bisa kan berarti ada usaha untuk bisa. Tapi kalau sudah mengatakan tidak bisa berarti itu sudah memvonis diri sendiri bahwa itu tidak akan bisa gitu. Jadi matematika itu memang secara tatap muka saja satu kelas itu mungkin 10 orang ya yang fokus betul untuk berusaha gitu, memahami gitu. Apalagi misalkan untuk di lingkungan yang seperti di sini kita tidak menutup mata bahwa memang matematika itu lingkungan keluarga itu memang agak dominan lah, dominan juga untuk membantu mata pelajaran itu bisa dipahami dengan baik gitu. Apalagi dengan PJJ gitu ya. Makin sulit lagi deh. Ya, jadi kita sadar dengan itu sehingga walau bagaimanapun kita berusaha keras. Alhamdulillah Bu, saya walaupun senior sudah tua, saya secara IT itu tidak terlalu gaptek lah, insya Allah ya. Dan saya kebetulan memang staf juga di Wakasek Akademik. Ya, saya memang udah beberapa tahun di kurikulum lah kalau dulu ya. Kalau sekarang kan akademik ya. Yeah. Nah alhamdulillah. Jadi saya memang tidak diberi tugas tambahan sebagai wali kelas untuk saat ini, tapi saya di staf akademik. Jadi kalau pengalaman pribadi saya ini sampai ada anak yang salah satu anak memang tidak mengerjakan beberapa tugas yang kita berikan. Sebetulnya gini, kalau tugas itu kalau kita sudah memberikan toleransi penuh sama anak-anak. Jadi kalau misalkan diberikan hari Rabu tugas itu dikumpulkannya? Itu Sabtu itu finalnya sebetulnya. Sabtu dikasih tenggat waktunya. Sabtu itu sampai malam, sampai jam 20 sebetulnya. Jadi Rabu itu berarti Kamis, Jumat, Sabtu ya? Ya, dengan pikiran bahwa anak-anak seperti tadi. Jadi kalau misalkan ada anak yang tidak memiliki HP atau pinjam HP. Kalau dulu ada misalkan ada beberapa anak yang pinjam ke tetangganya gitu kan gitu. Udah punya kakaknya atau punya bapaknya. Jadi kita berpikir seperti itu sehingga toleransi untuk mengerjakan itu selalu kita kasih gitu. Nah, walaupun setelah selesai tenggat waktu, misalkan anak mengumpulkan secara terlambat, ya kita juga tidak memberikan tindakan apa-apa gitu ya. Yang kita terima saja gitu. Nah, ada salah satu anak ini beberapa tugas tidak mengerjakan, tidak mengumpulkan. Kita tanyakan, apa Bu dia? WA sama saya. Ibu mohon maaf katanya, saya itu memang dari dulu tidak bisa matematika. Saya berusaha belajar pun saya tidak paham, gitu kan. Jadi gimana ya Bu ya katanya. Itu kelas 9 pada anaknya. Oh kelas 9? Kelas 9. Iya. Udah kelas akhir ya. Kata saya, tapi kan kalau misalkan ujian itu dilaksanakan atau PAS atau apa, itu kan matematika tetap ada. Di rapot kan tetap ada, kata satu. Jadi walau bagaimanapun kamu tetap harus melewati itu. Harus melaksanakan kan tugas itu. Ya tapi Bu gimana katanya, nggak bisa. Maksa dia nggak bisa katanya. Ini nggak bisa atau males kata saya kan gitu. Jadi kan dialog itu ada. Akhirnya oleh saya ya kita kan ngalah dengan standar penilaian yang menurun lah. Jadi kalau misalkan anak itu misalkan sudah sampai di C misalkan materi, saya kasih dia yang A gitu. Kan misalkan yang A, yang mesti standar rendah gitu kan. Udah saya kasih aja gitu. Tapi dengan treatment seperti itu berarti diturunkan ya oleh ibu. Jadi kalau standarnya. Ya, kalau C3 mungkin berat, misalnya dijadiin ke C1 ya. Jadi terus aja. Jadi dia masih nggak bisa, udah saya turunkan lagi gitu. Sampai kadang-kadang saya turunkan sampai ke suruh, ya udah kamu perkalian aja. Tapi terus akhirnya gimana? Selesai juga? Ya. Akhirnya mereka ada motivasi untuk belajar. Untuk belajar. Karena alhamdulillah semangat ya, udah bisa nih. Alhamdulillah ada. Cuman anaknya walaupun memang kalian tadi ya. Ya. Cuman anaknya memang agak moody ya, kadang-kadang moody. Apa itu moody? Jadi mood-moodan. Kendala PJJ banyak sekali ceritanya Bu.
mulai dari mengasuh adik dan sebagainya, telat bangun, ditinggal bapak ibu pekerja. Tapi kami punya cerita yang unik, Bu. Ya, gimana tuh? Ini satu anak nggak ada kabar sama sekali. Dari awal atau baru? Setengah jalan, Bu, seperempat jalan dari Juli, September. Nah, mengawali bulan Oktober ini sama sekali tidak ada kabar. Jadi dia menghilang gitu. Menghilang, biasanya rajin, Bu, absennya, terus terang. Karena tahu HP-nya berbagi dengan ayahnya, Bu. Ayahnya bekerja di garmen. Oh iya. Nih, saya tahu, saya maklum kalau dia suka kirim tugas itu malam. Tapi ini kok 2 bulan ya, pleng, hilang. Lalu saya cari info di grup kelas. Kemudian ada kawannya yang japri, Bu, suka main di lapangan, ngadu merpati, katanya seperti itu. Oh iya, saya minta alamatnya. Memang sudah ada alamat di Dapodik kami juga. Iya. Saya kejar dan dekat, ternyata sering dilewati oleh saya kalau berangkat mengajar ke sini, dan itu adalah sisi jalan, Bu. Tapi memang sedikit masuk, gangnya gang tikus, begitu sempitnya. Oke, tapi Ibu ketemu anaknya di lapangan lagi ngadu merpati saya atau malah di rumah? menuju rumahnya saja, Bu. Menuju Di situ rumahnya. ada nenek, ada neneknya, dan memang bersatu, satu keluarga besar, Bu. Saya dalam datang, satu rumah itu? iya, saya datang begitu panik, mereka menyambut saya karena tikar pun dihamparkan dadakan, Bu, dengan segala tadi kan usaha garmen ya. Saya lihat bergantian orang keluar masuk, nih berapa kakak nih satu rumah gitu kan, Bu. Oh gitu. Benar-benar miris, Bu. Padahal sebenarnya rumahnya nggak luas kalau Ibu melihat lingkungan itu. Enggak. Tapi sepertinya penghuninya banyak. Iya, Oke. saya pikir satu kakak satu kamar. Masya Allah ya, Bu. Terus saya tanyakan, mana anaknya? Itu adalah pukul 11 siang. Nah, itulah jadi baru ketahuan, memang ngadu japati. Maaf, bahasa Sunda merpati ya. Hobinya jual beli, Bu. Jadi memang tidak sekedar main. Oh, jadi merpati yang bagus begitu terus dijual Iya, sama dia? dia hafal sekali jenis-jenis merpati yang oke. Oh iya, ahli deh dia. Ahli, Bu. Dia kaget. Gembira juga. Oh ya Allah. Waktu didatengin Ibu? Gembira, Bu. Oh, betapa saya terlambat untuk mengunjunginya. Ada rasa sedih, Bu. Oh, Ibu mengunjunginya, dia sempat hilang 2 bulan, berarti Ibu mengunjunginya Januari atau Desember? Di September itu. Oh, Juli, di bulan Agustus. itu. Nah, September Oh, di saya September kunjungi. itu, Saya oke. udah siap-siap PTS nih di Iya, Oktobernya iya. kan. Kok Oke. hilang gitu. Iya. Terus? Striki apa kabar? Maaf, saya ini pakai nama Bu. Iya, Bu, saya ada. Oh, kenapa, Nak? Kamu ngilang? HP ayah rusak, Bu. Oh, sudah diperbaiki. Beberapa waktu sempat memang diperbaiki. Tapi ini rupanya, nah ini Bu, musibah ya, kita tidak tahu. Sama tukang servisnya dibawa kabur. Si HP yang satu-satunya itu. Jadi memang ayahnya juga sempat terkendala untuk usaha dia. Selain juga ini, tugas anaknya jangan ditanya lagi ya, Bu, terlambat sudah. Saya berbekal modul, kami melayani murid-murid yang terkendala memang dengan luring, Bu. Yeah. Modul itu tugas-tugas yang disusun bersama juga di tim kota. Nah, Oh, ini itu modul bersama artinya modul bersama SMP resmi. lain juga Betul, punya Ibu. itu Kami ya? di Kota Cimahi ada MGMP-nya itu membuat modul untuk memang melayani anak-anak yang terkendala. Dan itu saya sampaikan juga dari kawan-kawan mapel yang lain. Nah, ini dikerjakan ya. Kamu mau target berapa lama? Boleh. Nanti Ibu datang. Kenapa saya tidak minta orang tuanya datang ke sekolah, Bu? Beliau ada bayi. Saya pikir karena saya satu jalan, ya sudahlah. Bisa mampir nanti. Iya. Gitu. Akhirnya kita sepakat, Ibu nanti setiap pukul 1 hari Rabu mampir ke sini mengambil tugas kamu. Ini karena Ibu guru IPS, yuk belajar IPS sekarang ya. Pokoknya materinya sekali datang untuk 2 kali 3 pertemuan. Daradat aja, Bu, begitu. Dan dia mau ya? Mau dan Jadi Ibu ngejelasin materinya gitu di depan dia? ngejelasin materi yang singkat padat saja, Bu. Nih. Dan di ruangan tempat tiker itu tadi dibilang? Iya. Oke. Betul sekali, Ibu. Jadi pada saat PJJ ini memang banyak sekali anak-anak yang terkendala. Nah, kami tahunya adalah melihat dari
tugas-tugas yang masuk. Ternyata kok beberapa anak ini kosong. Nah, khususnya beberapa anak yang ibu wali kelasnya tuh guru mata pelajaran? Dua-duanya, karena saya berperan sebagai keduanya. Jadi saya sendiri melihat di mata pelajaran saya, kemudian secara global lihat di kelas saya, karena saya sebagai wali kelas. Terkhusus yang saya kunjungi adalah yang saya wali kelasin. Ya, ada berapa kasus itu yang di cukup kelas banyak ibu saja? Wali kelas ibu? Secara total ada 9. Cukup banyak. 9 anak dari 36 anak. Gimana ceritanya? Nah, pada kunjungan-kunjungan hari itu saya mengunjungi beberapa anak. Satu anak saya kunjungi karena sama sekali tidak ada nilai yang masuk. Tetapi tidak otomatis tidak ada. Di awal itu dia cukup bagus, kemudian blank sama sekali. Ketika saya datang ke rumahnya, barulah ketemu ternyata dia hanya punya 1 HP. Teman saya cerita, Ibu, anak ini sama sekali tidak ada nilai yang masuk, tugas yang masuk sama sekali nggak ada. Kemudian dia datang ke rumahnya. Sampai di rumahnya cukup jauh, dan di sekitar rumahnya itu dikelilingin kandang ayam. Oh iya. Kandang ayam berarti ya lumayan bau lah ya kalau ayam ya kandangnya itu. Iya, betul sekali. Terus? Sampai di rumah itu yang bisa ditemui hanya ibunya. Si anak itu nggak ada, Ibu, nggak ada di rumah. Ternyata orang tuanya sudah bercerai. Oke. Nah, kemudian ketika digali lagi informasinya, kok anaknya setiap kali ke situ tidak ketemu. Akhirnya ibunya cerita bahwa anak tersebut kerja bangunan. Jadi bersama ayahnya. Ayah kandungnya. Ayah kandungnya. Yang tadi ibunya udah bercerai itu. Betul. Dia kerja sama ayahnya. Dia tinggal sama ayahnya berarti. Tinggalnya dengan ibunya, Ibu. Oh, tapi ikut bantu kerja ayahnya untuk menyokong ekonomi keluarga. Nah, berarti dia tulang punggung keluarganya saat itu ya? Iya. Tidak juga sebenarnya karena dia punya ayah tiri, tapi secara detail saya tidak bertanya. Tapi yang pasti dia membantu bekerja gitu. Betul sekali. Padahal masih SMP ya? Masih SMP. Dan kerja bangunan tadi yang Ibu bilang ya? Iya, kerja bangunan. Terus gimana menyelesaikan anak ini? Karena teman saya terkendala harus ketemu nih semuanya harus ketemu antara anaknya sendiri dan orang tua, baik ayah dan ibunya harus ketemu sebetulnya gitu. Terus saya sampaikan kepada beliau, kalau mau ketemu harus datangi ke tempat kerja dia, paling satu-satunya cara gitu. Dan itu yang sedang dikerjakan. Belum ketemu ya? Belum, tapi Ibu, sampai sekarang. ngasih tugas atau gimana tuh untuk nyelesainnya untuk sementara? Iya, sementara jadi begitu, belum ketemu, Ibu. tapi belum ketemu, ibu, dititipkan. Oh, guru ini menitipkan tugas kepada si ibu? Iya. Dan nanti nganterinnya gimana? Nganterin tugas yang udah dikerjain si anak? Karena mungkin kondisinya agak jauh, kebetulan teman saya ini laki-laki, Bu. Jadi mungkin akan diambil. Jadi bapak ini ya yang ngasih tugasnya, ngambil tugasnya gitu ya ke rumah anak ini ya? Iya. Luar biasa seperti ya itu Bu ya ceritanya. Semangat belajar. Jadi kalau ada kabar di luar, aduh PJJ susah bagaimana? Ya kendala memang selalu ada, tapi selalu ada jalan keluar, Bu. Memahami tentang medsos atau kepemilikan tentang medsos atau alatnya juga, kita harus paham dengan itu. Jadi ya sudahlah, kita menginikan sendiri lah. Insya Allah dengan mudah-mudahan pandemi ini segera selesai sehingga kita juga bisa bertatap muka dengan normal. Itu saja mungkin doanya ya. Ibu kan ikut bantu ya murid-murid Ibu yang mengalami PJJ, kan Ibu wali kelas juga ya? Iya, betul. Dan ternyata ada beberapa kisah yang mungkin mengharukan gitu ya. Kira-kira Ibu mau berbagi seperti apa, Bu? Ceritanya? Ada ya, Bu ya, salah satu siswa yang pernah saya kunjungin. Nilai itu nggak ada sama sekali. Sejak awal. Saya pikir hanya di matematika saja nih dia nggak ngerjain tugas. Ternyata
Di dekat tunggu aja 1 minggu lagi nggak masuk, tanya ke semua guru, ternyata semua mapel Bu. Termasuk pelajaran Ibu? Iya. Aduh penasaran, sampai aduh gemes, bener gemes saya dengan anak itu. Emosi nggak? Iya emosi Bu. Kenapa kamu mudah putus asa, kan gemes, komunikasi nggak bisa, ditelepon nggak diangkat, di reject nggak diangkat aja. Oke. Ini kemana, dicari, telusurin, telusurin. Pernah perasaan rasa salah saya Bu. Kenapa ini anak, datengin ke rumahnya gede kok, bagus kok, males, penasaran, langsung agak datang tambah kesal awalnya Bu. Kamu kenapa, ini bener rumahnya si A gitu. Betul Bu. Mana bapak ibumu? Nggak ada Bu. Lah ini kan rumah gede, dengan siapa kamu tinggal? Udah agak gemes, bukan emosi sih sebetulnya Bu, gemes kenapa kamu ini kok malas gitu. Karena saya yakin tidak ada anak yang bodoh. Karena adanya tuh anak yang malas. Iya. Nggak ada yang bodoh. Telusurin ke Mas. Ini Bu, saya tinggal di panti. Saya Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kamu tinggal di panti, terus gimana kamu belajar? Mulailah. Yang awalnya saya sudah agak emosi, jadi malah prihatin, sedih. Saya prihatin, sedih. Karena anaknya teh ketakutan gitu. Waktu menghadapi ibu itu. Aduh nak, kamu pengennya saya peluk, ibu yang salah gitu. Kenapa? Terus dia ceritalah, ya nggak punya HP, karena HP-nya hanya 1, dipakai untuk seluruh panti. Ada berapa anak di panti itu? Puluhan Ibu, saya tidak sempat bertanya. Tapi HP-nya hanya 1. Hanya 1 oleh yang ibu asuh itu tadi, dan memang siswa kan tidak dibolehkan megang HP gitu ya, mungkin kan suasana seperti ini, atau mungkin juga anaknya juga malas juga berebut HP dan sebagainya. Terus kita tanya lagi, kenapa selain nggak ada HP? Malu Bu, mau memulai itu dia malu rupanya Bu, karena sudah terlanjur tugas itu numpuk. Jadi dia ada miskomunikasi, dia mungkin merasa ya sudahlah, saya nggak naik. Nah, udah pasrah kayak gitu. Karena padahal baru awal ini yang Masya Allah. Dari awal tuh berarti dari awal pandemi anak-anak belajar di rumah ya? Iya, kan mungkin kemampuan anak itu setiap berbeda Bu. Terus saya tanya, kamu tidak boleh menghakimi sendiri. Semua guru itu sayang pada kalian. Karena kamu belum ketemu. Tapi percayalah, semua guru itu sayang, semua guru perhatian. Ayo, kamu mulai, kamu pasti bisa. Banyak usaha, nggak boleh malas. Allah tidak tidur, Allah melihat usahamu. Insya Allah satu persatu dia mendengarkan aja Bu, dengan sedih. Dari matanya kelihatan. Iya, dan sayanya juga ikut lebih sedih. Karena ya Allah, saya sudah merasa berprasangka buruk ke dia gitu kan Bu. Nak, percaya Ibu, bantu kamu, kesulitannya apa, kita bantu semua guru, akan perhatian pada kalian. Ayo, bisa, semangat. Jadi mungkin saya lebih banyak memacu semua, dia semangat Ibu. Supaya dia tidak miskomunikasi, supaya dia yakin bahwa semua guru itu perhatian dan sayang. Alhamdulillah, pelan-pelan mulai ada komunikasi. Saya juga ngobrol dengan ibu kosnya, bahwa ibu asuhnya itu tadi, bahwa nggak mungkin Ibu kalau tidak diserahkan HP, tidak ada komunikasi, karena semua tugas sekarang harus lewat WA, lewat HP komunikasinya gitu. Alhamdulillah ada pengertian dengan ibu asuhnya, dengan siswanya, dan insya Allah kesini kita pantau terus banyak perubahan, dan dia rajin ternyata Bu. Tulisannya rapi sekali kalau lihat ngisiin tugas. Berarti dia langsung bisa belajar pakai HP atau bisa, HP-nya dibantu? Iya, dia kan bergiliran, artinya kerjasama antara ibu asuh tadi dengan siswanya juga tumbuh semangat lagi. Dia merasa semua guru juga pasti akan sayang dengan dia. Pada dia. Iya, gitu. Jadi dia ternyata prasangka dia tuh salah juga, kan dia merasa guru kekhawatiran dia. Iya, betul. Alhamdulillah itu salah satu siswa Bu ya yang kadang-kadang walah nak, kasihan kamu nak, kamu harus tangguh, kamu harus bisa. Akhirnya pasti hanya semua guru akan sama Bu, hanya bisa doa yang bisa menyertai. Kamu akan jadi pribadi yang tangguh untuk masa pandemi ini, kamu pasti bisa gitu. Itu akhirnya dia dapat bantuan handphone nggak dari teman-teman guru?
insya Allah termasuk yang dapat, dan dia sekarang megang Ibu. Sekarang dia megang. Tapi ya pokoknya dia berjalan dan rajin. Alhamdulillah banyak kemajuan dari. Dan nggak ada masalah lagi. Alhamdulillah. Ya, karena tuntas semuanya. Dengan ibu asuhnya, dengan itu pun juga ada komunikasi dan berjalan. Alhamdulillah. Ini soal miskomunikasi awalnya ya. Iya betul. Akhirnya terselesaikan. Iya. Dan ternyata semangat. Tidak ketemu bayangan kalau selama ini. Jadi kalau ini kan jadi meraba-raba gitu. Jadi bisa miskomunikasi tadi ya, salah sangka gitu ya. Itu salah satu mungkin Ibu. Oke. Baik ya, ini unik ya karena di anak ini ternyata pengasuhan alternatif, yaitu di panti. Mungkin juga banyak ini anak-anak di panti yang punya permasalahan yang sama, dan menariknya ketemulah antara si guru, si ibu asuh dan anak, terselesaikanlah problemnya ya. Oke, demikian kisah tentang bagaimana para guru berjuang membantu murid-muridnya dalam mengatasi PJJ ya. Kita ikuti dalam video-video yang lain. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum segera subscribe, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi pada video-video lainnya yang menarik. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu, terima kasih banyak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.